Ya, baik Bu, nama saya Yoga, saya dari Sekolah Pematapan. Saya ingin mewawancara Ibu, maaf dengan Ibu siapa dan Ibu membuka bisnis apa Bu? Bakso cilok Lumajang. Dengan Ibu Hatimah. Eh, kenapa Ibu memutuskan untuk memulai bisnis Ibu ini? Karena di kampung kerjaan sulit, pendapatannya cuma sedikit. Jadi terpaksa kadang kan jualan. Mau awal-awal jualan ya nggak jualan. Kita kerja dulu dari batu loncatan lah. Seperti kerja di sekretariat. Oke. Nasihat apa yang Ibu kasih ke orang yang baru mau mulai bisnisnya Ibu sendiri? Awal-awalnya kecil-kecilan. Jadi kita apa ya, sedikit-sedikit, yang penting setiap hari menggunakan tetap Bagaimana cara mengatasi rasa takut dan rasa ragu Bu? nggak ada rasa takut dan rasa ragu, nggak ada karena di kampung karena udah jualan, pernah jualan. Terus rutinitas apa yang Ibu ikuti setiap hari? Jadi aktivitas Ibu sehari-hari ngapain aja? Bikin cilok, terus awalnya kan buka 2 cabang, ini kan onde-onde sebelah, bikin onde-onde sama cilok. Nah, terus bagaimana Ibu bisa melihat bisnis Ibu 5-10 tahun ke depan? Ya alhamdulillah lah, mudah-mudahan tetap. Apa perbedaan bisnis Ibu yang sekarang ini sama yang baru pertama kali Ibu mulai? Ya mulai berkembang lah, alhamdulillah. Bagaimana Ibu memasarkan bisnis Ibu ketika Ibu baru buka mulai gitu? Masakan ya kan di sini banyak yang PG itu lah, minimal lah orang nggak mau makan sapi kan. Ya. Nah jadi dirasa dulu kayak gitu, nggak apa-apa. Apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha Bu? Ya tersulitnya dulu masalah hujan kayak tadi, itulah yang bikin Susah. iya nggak ada orang. Kalau bagian favoritnya Bu apa Bu? Maksudnya Bagian favorit menjadi seorang wirausaha? Ibu sukanya gimana? Bagian sukanya apa Bu? sukanya kalau rame lah. Kalau ramai. Oke, terus menurut Ibu, oke, pause dulu ya, Bu. Oh, sebentar. Ya. Menurut Ibu, kualitas apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha? Kualitas tetap, rasanya tetap terjaga, anggap aja jangan dirubah-rubah, gitu aja. Kalau kita jualan yang penting meskipun apa yang naik udah biarin aja, yang penting kita tetap aja rasanya. Oke. Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Terus apa yang Ibu cari ketika Ibu sedang melakukan perekrutan karyawan? Maksudnya pencarian Ibu cari karyawan, Ibu mau cari, kan Ibu mau melakukan perekrutan karyawan. ya, Ibu mau cari apanya? Tentunya kayak kejujurannya kah? ya orang yang jujur, rajin, kayak gitu lah. Siapa panutan terbesar Ibu? Maksudnya Panutan, idola Ibu gitu. panutan terbesar Ibu, ya. Umar. Oh, oke. Menurut Ibu arti sukses itu apa ya Bu? Arti sukses itu cukup lah. Cukup. Artinya cukup untuk keluarga. Oh, oke Bu. Apa yang membuat seorang pemimpin yang baik? Apa ya? Contohnya mungkin dia jadi pemimpin yang baik karena dia giat Bu, contohnya. Rajin, jujur, kayak gitu aja lah. Menurut Bu, Ibu pada titik mana Ibu bisa melihat bisnis Ibu dan menganggapnya berhasil atau Dari sukses? titik apa ya? Maksudnya sehingga apa ya? Contohnya kayak misalnya makin rame mungkin itu menjadi Ibu menjadi sukses gitu Bu. Banyak yang Karena beli. aku juga pernah ngurang-ngurangin kayak Oh. biasa lah orang dulu naik tak, tidak meskipun temen naik apa naik ya tetap aja. Kalau kita dapat sehari-hari itu dapat udah. Oke, yang terakhir Bu, menurut Ibu kalau saya mau buka bisnis saya sendiri, apa yang harus saya lakukan dulu? Yang saya awali itu apa? Merintis dari awal itu emang sulit ya. Emang itu sulit. Tapi kalau kita buka usaha, jalannya
apapun aja, yang penting setiap hari lah buka, meskipun nggak ada orang tetaplah buka, pastilah. Oh, oke. Baik, terima kasih bro. Selamat sore semuanya, nama saya Yoga. Kali ini saya akan melakukan wawancara. Baik, dengan bapak sendiri namanya siapa ya pak? Nama saya Rusdi Sitepu. Baik. Terus yang kedua, kenapa bapak memutuskan untuk memulai bisnis bapak sendiri? Pertama, kita nggak ada sebenarnya ketepatan, saya sudah berkeluarga. Saya dengan istri ketepatan sebenarnya nggak ada backgroundnya untuk jualan. Cuman pada saat itu saya bekerja di suatu perusahaan. Setelah berkeluarga, istri saya sudah keluar dari perusahaan dan saya sendiri. Setelah seiring jalan waktu, perusahaan yang tempat saya bekerja dipindah ke Taiwan kemarin. Jadi kita cari kerja dapat PT yang lain, tapi artinya situasinya nggak betah. Ujung-ujungnya pas terakhir buka pasar, tadinya di belakang ada pasar buka, ya kita ikut-ikutan aja. Nggak, jadi teman jualan kita ikut-ikutan, itu aja awalnya. Oh, baik. Terus selanjutnya nasihat apa yang bapak akan kasih ke orang yang baru memulai bisnisnya sendiri? Pertama nasihat ya, pertama dia kalau menurut pengalaman saya ya, dia harus benar-benar serius menjiwai apa yang dia usaha, apa yang dia bisniskan, baru selanjutnya dia harus jujur. Itu. Oh, okay. Terus selanjutnya bagaimana cara bapak untuk mengatasi rasa takut dan juga rasa ragu? Rasa takut, rasa ragu karena dari awal kita juga udah hanya mencoba, artinya kita udah siap-siap, pasti ada keraguan, pasti ada ketakutan, tapi kita harus merasa yakin apabila kita jalankan dengan serius dan semangat pasti lancar. Jadi menghilangkan rasa takut itu hanya nekat aja, nekat dan keberanian. Oh, okay. Selanjutnya pak, rutinitas yang bapak ikuti setiap hari itu apa ya pak? Rutinitasnya seperti ini, kita kan jualan sayuran, jadi kita punya pusat tempat belanja di pusat pasar Jodoh. Jadi setiap pagi jam 4 subuh kita udah berangkat belanja, sekalian belanja ikan, sayur, ayam, karena jualan seperti ini harus setiap hari harus baru. Itu rutinitas berbelanja tiap hari dan melayani jualan seperti ini. Terus gimana bapak melihat bisnis bapak dalam 5-10 tahun ke depan? Kalau melihat bisnis ini, kita tergantung pada kondisi, atau katakanlah kalau kita di sini kan kebanyakan karyawan perusahaan. Jadi majunya satu usaha ini terpengaruh sekali dengan warga atau katakanlah anak-anak kos yang di dari sini. Artinya kalau perusahaan dia naik, karyawan tambah, berarti anak kos rame, berarti usaha kita pasti makin lancar. Kuncinya di situ dia, tergantung situasi. Oh, oke. Terus selanjutnya apa perbedaan bisnis bapak yang saat sekarang ini dengan yang baru pertama kali bapak bikin? Baru pertama kemarin, bedanya dulu saingan dengan pasar yang dekat-dekat sini, artinya tidak ada. Sekarang pasar dekat-dekat daerah sini udah banyak. Jadi kedua, kalau dulu karyawan perusahaan atau di daerah kita ini masih ramai, masih banyak, bisa katakan puluhan ribu orang. Tapi sekarang udah banyak pengurangan, bahkan perusahaannya banyak pindah, jadi daya beli orang makin berkurang. Itu aja bedanya dengan beberapa tahun yang lalu. Ya, bagaimana bapak membedakan bisnis bapak dari bisnis lain pada industri bapak sendiri? Artinya kalau bisnis kita dengan bisnis yang lain yang sama seperti ini jualan, mungkin ya biasa-biasa aja, kita tetap bersaing sehat dalam arti untuk memajukan usaha. Tapi kalau bisnis yang di luar dari ini atau katakanlah beda jalur seperti bisnis bengkel bisa apa ya, sampai sekarang kita nggak terpikir ke situ karena kita bukan di bidang itu. Selanjutnya bagaimana bapak memasarkan bisnis bapak ketika baru mulai atau masih baru? Pertama ya kita seiring waktu dengan apa yang dibutuhkan pembeli, makanya besoknya kita sediakan atau kita katakanlah tambahi barang-barang yang ada sesuai dengan kebutuhan atau permintaan pelangganan. Dia seiring waktu berjalan untuk memajukannya, seperti itu.
Sebenarnya apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha? Bagian tersulit ya pertama untuk mengontrol keuangan itu bagian tersulit. Kadang-kadang kalau kita membeli suatu barang itu yang bagus kita suka banyak, padahal nanti yang dibutuhkan nggak seberapa banyak. Jadi kan untuk mengontrol keuangan atau apa itu yang biasanya agak tersulit kita mengontrolnya. Sebenarnya apa bagian favorit Bapak saat menjadi seorang wirausaha? Favorit sebagai usaha ya kalau di favorit sebenarnya kalau di bidang usaha untuk memajukan usaha ini aja. Kalau favorit di bidang hal-hal olahraga yang lain ya karena habis banyak di sini, jadi ya nggak terpikir ke situ, hanya untuk memajukan usaha ini untuk melayani pembeli, untuk membuat dia puas pembeli, itu aja. Menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha? Kualitas yang dimiliki kualitas dibilang satu dulu, pertama harus semangat, kedua ya semangat rajin sama aja, kedua harus berani, ketiga ya harus sabar. Nah, itulah kuncinya. Bagaimana Bapak berkembang secara pribadi dari menjadi seorang wirausaha? Ya seperti bilang tadi, awalnya coba-coba, setelah itu serius, semangat dan fokus di situ, ya tetap kita layani pembeli atau katakanlah nasabah atau kita langganan kita untuk agar dia puas. Nah, itu. Apa saja pengalaman perjalanan terbesar Bapak dalam menjalankan bisnis? Di perjalanan terbesar kadang-kadang tergantung dengan kondisi, seperti aku bilang awal tadi, tergantung kondisi dengan perusahaan, karena sini mayoritas anak kos. Kalau perusahaannya down, karyawan kurang, usaha kita pun agak lambat atau katakanlah agak macet. Nah, disitulah risikonya, kadang-kadang kendalanya yang kita hadapi. Tapi kalau perusahaannya maju, karyawan banyak, kos-kosan banyak, otomatis usaha kita makin jalan. Apa yang Bapak cari saat melakukan perekrutan karyawan? Pertama, sesuai dengan kondisi kita. Kalau kondisi kita misalnya membutuhkan, kita tetap memanggil atau memberi pengumuman. Setelah itu kita adakan training, baru jalankan, disuruh bekerja. Apa yang tidak akan pernah Bapak kompromikan dengan bisnis Bapak? Yang tidak dikompromikan ya pertama, ya seperti bilang tadi, semangat harus semangat, itu nggak mau kompromi sekalipun kita agak lemas, agak capek sini, harus itu nggak ada kompromi, harus buka usaha, kita buka gitu. Siapa panutan terbesar Bapak? Panutan seperti aku bilang tadi, bahwa kita keluarga nggak ada backgroundnya jualan, jadi panutan kita hanya tempat saya sudah berkeluarga, suami istri, baru belajar sama orang-orang yang punya bisnis seperti ini, belajar sama orang yang lebih berpengalaman, itu aja dia panutan kita. Bagaimana Bapak mendefinisikan kesuksesan? Artinya mendefinisikan setidaknya paling tidak ke ekonomi kita, artinya dengan ekonomi seperti dulu, dengan ekonomi sekarang, dan dengan pengeluaran sebegitu banyak, apalagi anak-anak udah pada sekolah, jadi selagi masih dia terpenuhi, berarti itu melebihi daripada yang awalnya. Menurut Bapak, apa yang membuat seorang pemimpin yang baik? Tetap menghargai pembeli dan menghargai karyawan, atau katakanlah saling menghormati, itu aja panutannya. Pada titik manakah Bapak melihat bisnis Bapak dan menganggapnya sukses? Artinya pada saat kita melayani pelanggan pada saat kita memuaskan pelanggan dan tidak ada komplainan, dianggap ya sudah cukup sukses. Seperti itu dia. Apa yang akan Bapak ubah dalam perjalanan bisnis Bapak jika Bapak bisa kembali lagi ulang? Kita tetap karena kita ini sejalan dengan kebutuhan orang pembeli, ya kita tetap ikuti situasi, apa yang dibutuhkan orang tetap kita layani dan adakan. Atau artinya tadinya misalnya stok barang kita tidak ada, ya tetap kita usahakan jadi ada. Jangan sampai
pembeli atau nasabah kita kecewa. Terakhir Pak, menurut Bapak jika saya mau memulai berusaha apa langkah yang harus saya ambil awal? Pertama dulu harus semangat, tidak main-main, semangat dan harus rajin. Ya kuncinya di situ aja dia, dan sabar. Satu lagi, itu aja dia. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Adalah pada seorang pengusaha. Jadi nama Ibu siapa dan Ibu ya, dalam bidang apa? Nama Oki, gerak dalam bidangnya kuliner, usaha kuliner. Kenapa Ibu memutuskan untuk membuat bisnis kuliner ini? Desakan ekonomi. Oke. Terus nasihat apa yang Ibu kasih ke orang yang baru memulai bisnis? Yang memulai bisnis itu ya gimana ya, gampang-gampang susah, jadi ya pantang menyerah gitu, harus coba-coba gitu terus. Jadi terus gimana cara mengatasi rasa takut dan rasa ragu? Rasa takut, Dan ragu. ya ada orang takut dan ragu itu pasti ada, tapi gimana ya? Harus nekat gitu. Oke. Terus rutinitas apa yang Ibu ikuti setiap hari dalam Ibu berbisnis ini? Maksudnya? Aktivitasnya ngapain aja Bu? Ya masak, ya jualan. Terus di mana Ibu bisa melihat bisnis Ibu tuh 5 sampai 10 tahun ke depan? Jadi gimana Ibu lihat bisnis ini dalam 5 sampai 10 tahun ke depan? Kalau gini ya, kalau masakan Padang ini tidak banyak orang yang menguasai. Tertentu orang tertentu yang pandai memasak masakan Padang ya. Kalau masakan lain mungkin bisa ya. Masakan Padang jarang yang pandai yang memasak. Jadi mudah-mudahan tuh adalah berkelanjutan di kemudian hari. Oke. Terus apa perbedaan bisnis Ibu saat ini dengan yang baru pertama kali Ibu mulai? Jadi kayak yang dulu sama yang sekarang bedanya gimana? Kok dulu tuh merintis, kok sekarang ya istilahnya mempertahankan. Oh. Dulu kan merintis, udah Pak, kita pertahankan bagaimana kualitas kita, itu aja. Terus bagaimana Ibu membedakan bisnis Ibu dari bisnis lain dalam industri ini? Maksudnya istilahnya kayak mana? Sama makanan Ya, gitu. sama kuliner Padang gitu. Iya, sama ini ya, sama masakan Padang gitu ya. Mungkin kita pertama kualitas, terus kemudian rasa, sama harga. Oh. Terus bagaimana Ibu memasarkan bisnis Ibu ketika baru mulai gitu? Masih baru. Baru mulai itu kok dulu tante dulu apa ya, nggak ada ini ya, belum ada WA, belum ada apa ya, dari mulut ke mulut. Oh. Sekarang mungkin ya apalah istilahnya pakai brosur, brosur kayak gitu. Kalau tante ada satu lagi di tindakan ya, kami mulai pakai brosur. Oh. Terus apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha? Sulitnya gini, kalau nggak laku yang kita jual itu nggak laku, itu yang sulit. Oh, iya. Terus apa bagian favorit Ibu menjadi seorang wirausaha? Favoritnya ya, kalau masakan kita disukai, banyak penggemarnya, banyak duitnya. Menurut Ibu kualitas apa yang harus dimiliki setiap pengusaha? Pertama jujur ya, jujur, ulet, apalagi ya, pokoknya itulah. Oke. Terus bagaimana Ibu berkembang secara pribadi dari menjadi seorang wirausaha? Nggak tahu deh. Begitu saja, berjalan begitu saja. Nggak tahu. Terus apa saja pengalaman perjalanan terbesar Ibu dalam menjalankan bisnis ini? Pengalamannya gimana? Pengalaman pembelajaran gitu Bu. Oh, gimana ya? Pokoknya setiap usaha itu memang nggak mudah gitu kan, harus melalui proses, melalui apa ya, nggak harus langsung jadi gitu, nggak harus ada tahap-tahapannya, prosesnya. Kadang ada yang susah, kadang yang senang, itu ya harus kita yang kita hadapi gitu. Terus apa yang Ibu cari saat melakukan rekrutmen karyawan? Jadi Ibu mau cari dari karyawan itu apa? Kriteria maksudnya, Ya, kriteria karyawan. Pertama liket cepat itu, karena kita istilahnya orang mau makan itu betul nggak bisa menunggu lama, harus cepat liket. Terus apalagi ya, bersih, juga harus bersih gitulah, kita menyediakan makanan kan, fakta-fakta. Oke. Terus apa yang tidak akan pernah Ibu kompromikan dengan bisnis Ibu? Maksudnya kompromi gimana? Kayak Sama siapa komprominya?
dengan bisnis ibu contohnya, atau dari karyawan yang boleh ibu kayak ibu nggak boleh kompromi, maksudnya nggak boleh kompromi sama karyawan itu apa? Contohnya kayak mungkin malas atau Oh, kalau malas masih bisa dikompromi. Yang nggak bisa dikompromi itu tidak jujur itu satu. Itu aja. Kalau malas sih, wah, semua orang bisa malas, semua orang bisa apa, satu aja jujur itu aja. Selebihnya ya bisa lah di toleransi. Terus siapa panutan terbesar ibu? Panutan siapa ya? Apa sih? Nggak ada. Oke. Terus bagaimana ibu mendefinisikan kesuksesan? Jadi menurut ibu arti kesuksesan itu apa? Ini ya, kesuksesan itu gimana ya? Orang merasa puas orang merasa puas sama apa yang kita ingin, satu itu puas dulu, baru duit dulu. Tuh, gak lepas dari puas sama duit. Apa yang membuat seorang pemimpin yang baik? Bu? Apa yang membuat seorang pemimpin itu menjadi baik? Yang baik itu apa? Baik, aduh, definisi baik itu berbeda-beda sih. Gak tahu deh tante kok baik itu. Definisi baik itu gak tahu. Terus di titik mana ibu bisa melihat bisnis ibu dan menganggapnya sukses? Sukses di titik mana ya? Itulah, pelanggan puas, kita puas, duit banyak terkumpul, itu aja. Itu yang Apa yang akan ibu ubah dalam perjalanan bisnis ibu jika ibu bisa kembali? Maksudnya kembali ke masa lalu ibu. mencari tempat yang apa? Lebih luas, lebih bagus, lebih apa ya? Terbuka gitu, maksudnya banyak dilihat orang gitu. Yang terakhir bu, jadi menurut ibu jika saya mau mulai berusaha, apa langkah yang harus saya ambil? Mau usaha, maksudnya gimana tuh? Kayak saya mau buka usaha, Nah. langkah apa yang saya ambil? Itu saya harus ngapain dulu? Pertama, menguasai apa yang kita mau bisniskan tuh. Misalnya mau jual air, taruhlah jual air, harus menguasai dulu air itu. Kalau tahu ini, oke kan? Terima kasih. Oke, sekarang saya akan mewawancari seorang pengusaha. Baik, nama saya Yoga. Jadi Bapak bisa perkenalkan diri Bapak dan Bapak punya usaha apa? Muhammad Anas Tohari, punya usaha di Taufik sama Pondok. Oh, oke. Kenapa Bapak memutuskan untuk memulai bisnis Bapak sendiri? Karena ada peluang, lihat ada peluang kuliner. Terus nasihat yang Bapak kasih ke orang yang baru mau buat bisnis sendiri gimana Pak? Ya harus apa? Harus intinya itu harus tekun belajar lihat pangsa pasar, ya kan? Sama ulet. Kalau namanya usaha kan harus ulet. Terus bagaimana cara mengatasi rasa takut dan ragu? Lama-lama nanti ke pertama ya iya, tapi kalau tiap hari kan enggak, jadi udah biasa gitu. Kalau orang baru pertama pasti ragu, takut gagal, itu pasti ada kan. Terus rutinitas apa yang Bapak ikuti setiap hari? Contohnya kayak Bapak ikuti kayak lagi dalam berbisnis kayak ini, Bapak aktivitasnya ngapain aja? Cuma itu aja. Ya datang jualan dah, nanti kan anak-anak tuh yang nyiapin belajar, semua kan anak-anak. Terus di mana Bapak bisa melihat bisnis Bapak 5 sampai 10 tahun ke depan? Jadi Bapak lihat bisnis Bapak 5 sampai 10 tahun ke depan tuh gimana? Ya kalau kulinernya yang penting pangsa pasarnya masih prospeknya ada lah kalau di sana. Terus apa perbedaan bisnis Bapak saat ini sama yang baru Bapak buat awal-awal? Ya, intinya kan cari pelanggan. Dari mulut ke mulut gitu. Terus bagaimana Bapak memasarkan bisnis Bapak ketika baru buka? Nggak ada sih, ya biasa aja kan kita jualan kaki lima, jadi kan paling orang lewat nampak beli. Nanti kalau enak kan ngasih tahu temannya. Terus apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha? Ya, Bagian tersulit ya? Bapak
dalam buka bisnis gini tersulitnya jadi apa gitu? Nggak ada sih kalau aku lah. Intinya kalau yang awal itu biasanya kan pengalaman, kalau belum ada basicnya, kalau awal-awal buka masih aku kagok gitu kan. Kalau udah biasa usaha kan. Oke, terus apa bagian favorit Bapak menjadi seorang wirausaha? Bagian favorit? Kalau kita buka usaha kan harusnya belajar, punya ilmu gitu kan. Ya kalau favorit ya tetap jadi ownernya kan. Tapi kan semua ada step-stepnya kan. Nggak mungkin langsung jadi owner. Ya kan? Kita cari pengalaman dulu. Terus menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha? Ya kualitas, ulet jujur, uletan jujuran gitu. Terus apa yang Bapak cari saat melakukan perekrutan karyawan gitu Pak? Bapak cari apanya gitu? Kejujuran, Kejujuran. ya, disiplin, disiplinan. Terus siapa panutan terbesar Bapak? Udah sih ya. Nggak ada. Oke. Terus menurut Bapak arti kesuksesan itu apa Pak? Kan ya intinya kalau kita punya cita-cita, nah tercapai itulah. Kita kan punya cita-cita, punya usaha, nah, bisa ngasih lapangan kerja bagi orang yang nganggur. Apa yang membuat seorang pemimpin yang baik? Pak? Ya latar belakang pendidikan juga ngaruh, pengalaman, pendidikan sama pengalaman. Oke. Terus di titik mana Bapak melihat bisnis Bapak menganggapnya sukses? Ya kalau pengusaha kan ya dari omset, ya, otomatis kan dari omsetnya. Oke, yang terakhir Pak, menurut Bapak jika saya mau memulai usaha, apa langkah yang harus saya ambil? Ya intinya cari pengalaman yang banyak. Nah, cari pengalaman itu penting. Kalau tanpa pengalaman kita nggak bisa. Ilmu intinya kan dapat sekolah, nulis. Tapi kalau pengalaman tuh kalau kita belum ngerjain, belum dapat pengalaman sendiri belum bisa. Ya, kan? Susahnya itu pengalaman lah. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Ya. Baik Pak, kenalkan nama saya Yoga. Kalau saya boleh tahu, nama Bapak siapa dan Bapak buka bisnis apa Pak? Perkenalkan, nama saya Muhammad dari Jawa Tengah. Saya berbuka bisnis jualan kuliner yaitu Cimol ciri khas Bandung. Terus kenapa Bapak memutuskan untuk memulai bisnis Bapak sendiri? Nah, sifatnya saya orangnya kurang itu, kurang bisa diatur atur. Pengennya berusaha sendiri. Terus nasihat apa yang akan Bapak berikan kepada seorang yang ingin memulai usahanya sendiri? Yang tadi saya selalu menyarankan untuk bersabar karena berusaha sendiri itu ada pasang surutnya, ada kalanya untung, ada kalanya rugi. Jadi kita pada intinya harus mau bersabar. Menurut Bapak bagaimana cara mengatasi rasa takut dan ragu? Kalau saya alhamdulillah dengan saat ini belum pernah merasakan takut. Cuma kalau untuk merasakan takut ya paling satu aja, takutnya gagal itu aja, gagal di dalam usaha. Terus rutinitas apa yang Bapak lakukan sehari-hari? Kita cuma menyiapkan bahan untuk jual, ya, tempat jualan kami melakukan penjualan mulai dari pembeli. Bagaimana Bapak melihat Bapak 5-10 tahun ke depan? Ya Allah, sampai saat ini mudah-mudahan akan stabil dan lancar selalu sampai 5 tahun ke depan. Apa perbedaan bisnis Bapak yang untuk saat ini sama yang baru pertama kali dimulai Pak? Perbedaan yang mana maksudnya di antara apa? Yang kan Bapak buka bisnis sekarang Cimol, nah, mungkin perbedaan sama yang dulu gimana Pak? Oh, alhamdulillah memang saya udah berbuka bisnis sudah bermacam-macam ya, tapi untuk dengan saat ini alhamdulillah di Cimol lah ini
jualan cimolah yang alhamdulillah udah lumayan lama menggeluti ini. Bagaimana Bapak memasarkan bisnis Bapak ketika Bapak baru memulai bisnis ini, Pak? Saya memasarkan dulu pertama-tama berjualan diperkenalkan di anak-anak sekolah dari tingkat SD sampai SMA, juga orang-orang PT maupun orang-orang karyawan. Itulah yang aku kenalkan bahwanya cimol ini ciri khas Bandung. Apa bagian tersulit menjadi seorang wirausaha? Bagian tersulit ada satu, kalau lagi jualan gede, jualan masih banyak, itulah yang tersulit. Kalau bagian favoritnya Pak menjadi seorang wirausaha apa Pak? Favoritnya kita bebas saja, kita karena bosnya sendiri, jadi kita bisa mengolah bahan istilahnya untuk dijual, dan itu dilakukan dengan senang hati. Akhirnya kita itu yang membuat kami favorit itu. Menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki oleh setiap pengusaha? Apa itu? Menurut Bapak kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang pengusaha? Kualitasnya yang pertama yaitu satu, rasa. Kalau untuk pedagang, rasa. Kedua, kebersihan. Dan yang ketiga, ramah tamah kita kepada konsumen. Apa yang Bapak cari ketika Bapak sedang melakukan perekrutan karyawan? Untuk saat ini aku belum pernah merekrut ya, cuma sudah banyak orang-orang minta untuk menjadi karyawan, cuma untuk saat ini belum. Siapa panutan terbesar Bapak? Pasti kedua orang tua. Menurut Bapak arti kesuksesan itu apa Pak? Arti kesuksesan yaitu orang yang sukses ialah orang yang mampu istilahnya hidup seadanya dan menerima rezeki yang dikasih sama yang Maha Kuasa. Itulah arti kesuksesan sesungguhnya. Percuma kita banyak harta, walaupun berlimpah harta tapi kita tidak menerima istilahnya tidak cukup, itu bukan berarti sukses juga. Kalau yang namanya sukses, orang yang udah mampu mengendalikan diri, walaupun sedikit kita dapatkan, kita syukuri, itulah sukses. Oke. Apa yang membuat seorang pemimpin yang baik Pak? Pemimpin yang baik, satu harus mau menerima kritikan dari bawahan, yang kedua mau menerima musyawarah, harus diutamakan, karena seorang pemimpin itu bukan apa ya, jangan mentang-mentang seorang pemimpin terus tidak mau menerima apa yang jadi saran-saran oleh bawahan-bawahan kita. Jadi kita harus mau istilahnya menerima dari apa yang diuraikan oleh bawahan-bawahan kita. Oke. Pada titik mana Bapak bisa melihat bisnis Bapak dan menganggapnya itu bisnisnya sukses Pak? Pada titik saat sekarang ini alhamdulillah bisa menyekolahkan anak dan menghidupi keluarga, itu udah termasuk titik sukses bagi saya. Oke, yang terakhir Pak, menurut Bapak jika saya mau memulai buka usaha, langkah apa yang saya lakukan dulu Pak? Untuk menurut agama saya, yang pertama yaitu pasti nawaitu dan bismillah, minta kepada Allah yang Maha Kuasa supaya dilancarkan segala usahanya. Itu aja. Baik, terima kasih Pak atas waktunya Pak.